Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah dari Gugus Depan SD Negeri 1 Kedungrejo. Motivasi saya mengikuti KMD Siaga ini yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar kepramukaan dan mencari pengalaman yang nyata di bidang kepramukaan dengan tujuan agar dapat kami tularkan kepada peserta didik yang ada di sekolah saya. Di video kali ini, tepatnya di tugas ke-6, di sini akan membahas tentang struktur organisasi gugus depan dan perindukan siaga, serta apa manfaat administrasi dan satuannya. Oke. Sebelum kita lanjut ke sana, kita bahas dulu pengertian gugus depan atau biasanya disingkat sebagai GUDEP adalah suatu kesatuan organisasi terdepan dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Bagian organisasi gugus depan yaitu ada perindukan siaga, ada pasukan penggalang, ada ambalan penegak, ada rencana pandega. Di situ juga ada tim pembina perindukan siaga, ada tim pembina pasukan penggalang, juga ada tim pembina ambalan penegak, ada lagi tim pembina rencana pandega. Ada juga pembina gugus depan yang meliputi ketua dan majelis pembimbing gugus depan. Struktur organisasi gugus depan lengkap dalam satuan pramuka terdiri atas perindukan siaga. Satu perindukan siaga idealnya terdiri atas antara 18 sampai 24 pramuka siaga yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok kecil yang disebut barung. Kedua ada barung. Barung adalah kelompok teman sebaya usia antara 7 sampai 10 tahun yang disebut pramuka siaga. Satu barung jumlah anggotanya yang terbaik terdiri atas 6 pramuka siaga. Pembentukan barung dilakukan oleh pramuka siaga sendiri dengan bantuan pembina dan pembantu pembina pramuka siaga. Keanggotaan barung tidak bersifat menetap, tetapi dapat diubah setiap 1-2 bulan sekali. Waktunya diatur setelah menyelesaikan satu siklus program kegiatan. Perubahan barung harus atas dasar persetujuan para pramuka siaga. Perubahan tidak boleh dilakukan secara acak dan jangan sampai membuat pramuka siaga merasa tidak nyaman. Jika perubahan barung dilakukan secara teratur tiap akhir program, para pramuka siaga akan menjadi terbiasa dengan perubahan tersebut dan merasa hal itu sebagai bagian yang dinamika perindukan. Tiap barung memakai nama yang dipilih sendiri dengan bantuan pembina pramuka dan warna seperti barung merah, barung putih, dan lain sebagainya. Terus ada barung tidak memakai bendera barung. Karena pelaksanaan kegiatan pramuka siaga pada umumnya dilaksanakan di tingkat perindukan. Kegiatan-kegiatan di tingkat barung hanya berupa permainan singkat dan spontan. Pasukan penggalang. Pasukan penggalang idealnya terdiri atas 24 sampai 32 pramuka penggalang yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok yang disebut regu. Regu adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia antara 11 sampai 15 tahun yang disebut pramuka penggalang. Pembentukan regu dilakukan oleh para pramuka penggalang sendiri. Pembina dan pembantu pembina tidak ikut menanganinya, kecuali bila diperlukan dapat ikut membantu. Keanggotaan regu bersifat tetap dan mempunyai keterikatan yang kuat. Setiap regu memiliki nama yang dipilih sendiri oleh anggotanya. Regu putra menggunakan nama binatang dan regu putri menggunakan nama bunga atau tumbuh-tumbuhan. Nama regu merupakan identitas regu dan mengandung kiasan dasar yang memotivasi kehidupan regu. Setiap regu memiliki bendera regu yang bergambar sesuai dengan nama regu
dan menjadi ciri khas yang menandai regu tersebut. Sistem kelompok dalam golongan pramuka penggalang diwujudkan dalam sistem beregu yang merupakan unsur metode kepramukaan yang sangat penting karena merupakan proses metode kepramukaan untuk golongan pramuka penggalang. Ambalan penegak. Ambalan penegak idealnya terdiri atas 12-32 pramuka penegak yang dibagi menjadi 3-4 kelompok yang disebut sangga. Ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih mereka sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi memotivasi kehidupan ambalan. Sangga adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia antara 16-20 tahun yang disebut pramuka penegak. Satu sangga jumlah anggotanya yang terbaik adalah 4-8 pramuka penegak. Pembentukan sangga dilakukan oleh para pramuka penegak sendiri. Nama sangga dipilih di antara nama-nama perintis, pencoba, pendobrak, penegak, dan sebagainya. Untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan, ambalan penegak dapat membentuk sangga kerja yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota yang ada. Jumlah anggota disesuaikan dengan beban kerja atau tugas yang diemban. Sangga kerja bersifat sementara sampai tugas atau pekerjaan selesai dilaksanakan. Rencana pandega terdiri atas paling banyak 30 pramuka pandega, tidak dibagi dalam kelompok kecil. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas, rencana pandega dapat membentuk kelompok yang disebut sangga kerja. Anggotanya terdiri atas anggota rencana yang bersifat sementara sampai tugas selesai. Rencana pandega menggunakan nama yang dipilih mereka sesuai aspirasinya. Tim pembina satuan. Tim pembina perindukan siaga disingkat tim pembina siaga yang terdiri atas 1 orang pembina siaga dibantu oleh 3 orang pembantu pembina siaga. Tim pembina pasukan penggalang disingkat tim pembina penggalang yang terdiri atas 1 orang pembina penggalang dibantu oleh 3 orang pembantu pembina penggalang. Tim pembina ambalan penegak disingkat tim pembina penegak yang terdiri atas 1 orang pembina penegak yang dipilih oleh majelis penegak dibantu 1 atau 2 orang pembantu pembina penegak. Racana pandega dibina oleh seorang pembina pandega dan bila perlu dapat dibantu oleh 1 orang pembantu pembina pandega atau lebih sebagai konsultan dan narasumber ahli yang memiliki kepedulian dan dipilih oleh majelis pandega. Pembina gugus depan. Pembina gugus depan disingkat pembina gudep terdiri atas ketua gudep dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Ketua gudep dipilih dari para pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan pada musyawarah gugus depan. Dewan Kehormatan Gugus Depan. Dewan Kehormatan Gugus Depan merupakan badan tetap yang dibentuk oleh pembina gugus depan sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah, penghargaan, dan sanksi dengan tegas. Dewan Kehormatan beranggotakan 5 orang yang terdiri atas unsur anggota majelis, pembimbing gugus depan, ketua gudep, 2 orang pembina satuan, dewan penegak atau dewan pandega apabila diperlukan. Susunan Dewan Kehormatan Gudep sebagai berikut: ada ketua dewan, wakil ketua, sekretaris, 2 orang anggota. Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan. Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan adalah badan independen yang dibentuk musyawarah gugus depan dan bertanggung jawab pada musyawarah gugus depan. Susunan Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan beberapa orang anggota. Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan dibentuk dan disahkan oleh musyawarah gugus depan. Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan dilantik bersama-sama dengan pengurus gugus depan. Mabigus.
Mabikus berasal dari unsur-unsur orang tua peserta didik yang merupakan perwakilan dari tiap satuan. Tokoh-tokoh masyarakat termasuk para pengusaha di lingkungan gugus depan yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing. Ketua Gudep secara anggota Mabikus. Mabikus terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang ketua harian, bila perlu, beberapa orang anggota. Ketua Mabikus dipilih di antara anggota Mabikus yang ada. Pengertian administrasi satuan seterusnya disebut Minsyat, mencakup dua pengertian administrasi, yaitu administrasi dalam pengertian luas, yaitu pengelolaan satuan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan kepramukaan di satuan. Administrasi dalam pengertian sempit yaitu tata usaha satuan. Satuan adalah wadah pembinaan gerakan pramuka yang mencakup gugus depan dan satuan karya pramuka. Sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, maka unit terkecil dirinci sebagai berikut. Unit terkecil bagi pembinaan pramuka siaga, sehingga pembinaan kepemimpinan peserta didik secara langsung di bawah asuhan pembina siaga. Adanya perindukan adalah untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan pramuka siaga dan melaksanakan beberapa administrasi yang sesuai dengan kemampuannya. Unit terkecil bagi penggalang adalah regu, yang berarti adalah pembinaan kepemimpinan dan pelaksana utama kegiatan bertumpu pada regu. Pembina penggalang mengorganisasikan keseragaman yang ada pada tiap regu di dalam pasukan itu. Pokok-pokok unit terkecil bagi penegak adalah tiap personil pramuka penegak yang karena perkembangan kejiwaan masih memungkinkan. Bagi pramuka pandega, setiap personil pramuka pandega merupakan pribadi mandiri. Pada dasarnya, krida dalam tiap satuan karya pramuka identik dengan sangga dan ambalan penegak dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penambahan pengetahuan dan keterampilan. Minsyat berfungsi sebagai ukuran pembinaan dan pengawasan kegiatan tulis-menulis di dalam gugus depan dan satuan karya pramuka, pedoman pelaksanaan keadministrasian pada gugus depan dan saka di dalam gerakan pramuka, acuan dan pendorong kreativitas pramuka dalam tata cara tulis-menulis di gugus depan dan saka. Mungkin itu saja video yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam.